Baik, kali ini kita akan istirahat sejenak dengan menuai pertanyaan daripada para santri dan santriwati. Ada berapa pertanyaan Ustazah? 2 putra dan 2 putri. Monggo, siapa yang ingin bertanya dari 2 putra, 2 putri? Silakan Ustazah, dipilih yang akhwat. Dari santri nggak ada. Yang putra ada yang nanya? Yang putra tidak ada yang bertanya. Ada tuh saat MC saat MC yang nanya. Bukan di member. Yang Putra apa putri? Tayyib, putri dulu, karena putri lebih dahulu mengacungkan tangannya. Tafadhali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam? Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencontoh generasi-generasi soleh umat-umat terdahulu. Jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz? Sangat-sangat bagus. Dikumpulkan? Dikumpulkan dulu aja ya. Dikumpulkan. Tayyib, yang sekarang dari putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak keluar dari materi yang dibahas. Yakni pertanyaan saya, mengapa di sejarah Islam tercatat bahwasanya kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah selalu bertentangan? Mantap. Cukup itu yang saya tanyakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Yang kedua dari putri, tamam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perang salib kan terjadi selama 500 tahun lamanya. Konflik awal terjadinya perang salib itu karena apa? Wow, ini pertanyaan serius-serius semua ya. Masya Allah. Iya. Sudah. Baik, sudah 2 dari putri, sekarang terakhir dari ikhwan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Apa Ustaz? Pertanyaan Anda juga. Oh iya. Mungkin keluar dari buku. Boleh. Emang boye. Apakah kita hanya dianjurkan untuk mempelajari sejarah tentang peradaban Islam saja, Ustaz? Atau kita juga dianjurkan untuk mempelajari sejarah tentang orang-orang selain Islam seperti Cina, Inggris, Jerman dan lain-lain yang pada saat ini mereka itu maju, Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada 5 pertanyaan yang perlu Ustaz jawab. Iya. Tanya Ustaz. Ini pertanyaan berkualitas. Soal yadullu ala qimatis sa'il. Masya Allah. Bagusnya pertanyaan menunjukkan kualitas penanya. Dan hari ini pertanyaannya saya seperti nggak ketemu sama santri, saya lagi ketemu sama mahasiswa-mahasiswi. Masya Allah, takbir. Iya. Para asatid, para ustadzat sangat layak untuk berbangga dengan santri dan santriwatinya, luar biasa. Siapa dulu ustadznya? Ustaz Anas. Iya. Antum juga, Ustaz? Pertama tadi nama Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Siapa nama beliau? Siapa nama doi? Doi. Jangan doi ya. Siapa namanya? Adalah simpel aja. Namanya menurut beberapa riwayat itu adalah Ramses kedua. Jadi ini sekaligus saya ingin menjawab pertama, Fir'aun itu bukan nama, betul Kak? Ya kan? Fir'aun bukan nama, Fir'aun itu adalah gelar. Sebagaimana pemimpin Romawi namanya Kaisar dan pemimpin Persia namanya Kisra.
Saat di Romawi, saat Rasul hadir, kaisarnya namanya Heraklius. Kisra Persianya namanya Yadzagard. Edgard, bukan Yadzagard. Kemudian sama Najasyi, Raja Ethiopia, Habasyah juga bukan nama. Najasyi juga gelar. Namanya adalah Ashamah bin Abjar. Fir'aun itu gelar. Nama aslinya hampir orang banyak sepakat namanya adalah Ramses II, Ramses kedua. Tapi jujur pertanyaan seperti ini cukup banyak ditanya sama teman-teman Al-Azhar di Mesir. Gak cuma tanya ini, contoh, Ustadz ada nanya tuh pas saya di Mesir, nanya ke dosen. Ustadz mau nanya Ustadz, apa tuh? Ustadz, ikan yang dibawa Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir tuh ikan apa ya Ustadz? Lele mungkin. Ada dua pendapat Ustadz, apakah itu ikan salem atau ikan mujair ya Ustadz? Dan teman-teman, ketika mendengar pertanyaan itu, dosen kami kebingungan. Bingung bukan karena pertanyaannya tentang ikan, tapi bingung tentang sebuah pemahaman bahwa ternyata begini cara memahaminya, Kak. Kita memang kita boleh tahu nama Fir'aunnya Musa Ramses, atau Ashabul Kahfi itu dulu di mana, ya kan? Nama rajanya yang dihadapi sama Ashabul Kahfi siapa namanya? Tapi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sejarah dalam Al-Quran itu tidak banyak disebut detail-detail tertentu supaya kita bukan fokus pada nama, namun fokus pada inti dari kisah itu. Tapi nggak apa-apa Kak, pertanyaan sangat bagus. Ramses II. Tapi dosen saya pas teman saya nanya ikan apa tuh Ustadz? Ikan mujair apa ikan nila Ustadz yang dibawa Nabi Musa? Tahu kan ya kisahnya ya? Ya lan abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Kemudian pas sampai ke sebuah tempat ikannya loncat gitu kan. Ada orang influencer di TikTok yang bilang ikan itu sekarang menjadi ikan gepeng karena setengah dagingnya dimakan Nabi Musa, ketika sampai ke laut dia nyemplung dalam keadaan badannya udah kemakan sama Nabi. Dan ikan itu sekarang adalah ikan yang berspesies ini. Saya nggak pernah dapat penjelasan seperti itu dari guru-guru kami baik di Mesir maupun di Madinah. Justru guru-gurunya fokus pada antum itu fokus pada kisah Musa sama Khidirnya. Kenapa antum fokus pada jenis ikannya? Anakku yang suka menabung dan tidak sombong, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya dosen saya akhirnya nggak menjawab, tapi fokus ke situ. Sama juga tentang ada yang nanya nih, ini aneh banget. Ustadz, Ashabul Kahfi sama anjingnya jenis apa Ustadz? Chihuahua atau bulldog? Astagfirullahaladzim. Ya, dosen saya mengumpamakan dengan itu. Antum nanya jenis anjing, nanya jenis ikan, atau misalkan Dzulqarnain itu orang mana? Sunda kah? Ya kita nggak tahu. Cuma memang ada beberapa yang bisa diteliti, termasuk Dzulqarnain. Ada yang bilang Dzulqarnain itu Iskandar Agung, tapi riwayatnya nggak kuat karena Dzulqarnain orang soleh, sementara Iskandar, Alexander the Great itu membunuhin jenderal-jenderalnya. Nggak mungkin dong orang soleh. Yang mungkin mirip sama Iskandar Dzulqarnain itu adalah Cyrus, Raja Persia. Ada Raja Persia yang soleh namanya Cyrus, katanya begitu. Lagi-lagi memang kakak atau teman-teman, kita perlu fokus pada nilai kisah itu. Boleh tahu sama beberapa tokohnya, cuma kalau memang nggak dijelaskan dengan begitu detail, tidak perlu kita mencari lebih detail. Yang kedua tadi nanya juga bagaimana cara meneladani generasi zaman dulu. Saya menjawab dengan kalimat dari gurunya Imam Syafi'i, penulis kitab Al-Muwatta,
dan beliau digelari sebagai Imam Kota Madinah. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah bilang, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat akhir zaman ini tidak akan bisa terbaiki kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki generasi awalnya. Gampangannya gini, kita kalau mau jadi generasi terbaik, maka pelajarilah apa yang membuat generasi zaman dulu menjadi terbaik. Gitu ya Kak. Contoh simple. Gimana caranya sahabat Rasul ngafal Quran? Sahabat Rasul, teman-teman semua, saya tanya, apakah semuanya hafid? Enggak. Bahkan dalam sebuah riwayat, Khalid bin Walid hafalnya cuma 3 juz, teman-teman semua. Tapi beliau hafid bidang militer gitu, Bang. Tidak semua sahabat hafid 30 juz. Namun teman-teman yang sekarang masuk ke matik, kalian memang sudah mendeklar diri kalian untuk menjadi hafid 30 juz. Kalau ada di antara kalian yang mikir, kan gak mesti semuanya hafiz. Kalau udah jadi kalian, udah nggak gitu pertanyaannya. Karena kalian yang di sini dibanding sama anak muda di luar pondok ini, kalian itu yang sedikit. Dan ketika kalian memutuskan buat ngafal Quran, itu memang jalan hidup para kesatria. Kalian tuh calon-calon Ibnu Mas'ud di masa depan, calon-calon Ubay bin Ka'ab, calon-calon Salim Maula Abu Hudzaifah, calon-calon Ibnu Abbas. Yang di luar barangkali Khalid yang militer ya, Deddy Corbuzier. Barangkali ada yang fokusnya ke ekonomi, ada yang fokusnya ke industri. Nah, teman-teman bagian jadi ulamanya di sini. Caranya adalah pelajari sahabat-sahabat tuh baca Qur'annya gimana, cara ngafalnya gimana, hidup mereka gimana. Dan itu hanya bisa kita ketahui dari sejarah mereka. Itu Kak. Makanya kita perlu banget belajar sejarah. Secara khusus contohnya Ibnu Mas'ud. Teman-teman semua, ada yang tahu Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu sahabat Nabi yang bilang, tidak ada satupun surat dalam Al-Quran kecuali aku pasti tahu di mana dia diturunkan dan kenapa dia diturunkan. Saking pahamnya Ibnu Mas'ud tentang Al-Quran. Kalau orang mempelajari sejarahnya Ibnu Mas'ud, dia akan termotivasi buat menghafal Quran terus menerus. Nah, itu dia, pelajari kisahnya, kemudian tadaburi ilmu-ilmu syariah tentang itu, fikihnya, tafsirnya, sunnahnya, biar kita bisa mengulangi kehebatan mereka. Yang kedua, dari Abang, kenapa Umayyah sama Abbasiyah berperang? Waduh, agak lain ku tengok ini. Teman-teman tahu Umayyah, Abbasiyah? Ini cukup rumit teman-teman. Jadi sejarah umat Islam itu kan ada 14 abad. Habisnya zaman Rasul, umat Islam dipimpin sama siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah Khulafa Ar-Rasyidin ada Umayyah, ada Abbasiyah. Pertanyaan dari Mas kita tadi, kenapa kok bisa sama-sama Islam, sama-sama Muslim, tapi kok perang? Saya kira jawabannya Mas bisa lihat apa yang terjadi sekarang di dunia Islam. Kenapa ada negara yang sama-sama Muslim, sama-sama Islam, tapi kok perang? Ada nggak? Ada sekarang. Kenapa kok ada negara yang dekat sekali dengan Palestina, tapi nggak mau bantu Palestina? Kenapa kok ada negara yang sebenarnya bisa mengirim banyak bantuan ke Gaza, tapi mereka nggak mau kirim bantuan ke Gaza? Kenapa? Itu kira-kira menjadi gambaran pada Mas
dan kita, kenapa kok dulu bisa ada negara muslim, sama-sama muslim, tapi kok nggak baik hubungannya? Karena sejarah mengulang dirinya sendiri. Bedakan antara sejarah Rasul dan sahabatnya dan sejarah setelah Rasulullah. Beda banget. Kalau sejarah Rasul itu memang terbaik, generasi terbaik. Tapi yang setelah Rasulullah itu yang baik-baik banget, yang jahat ya jahat banget bang. Ada. Tapi apakah semuanya jahat banget? Enggak. Di Umayyah ada yang baik? Banyak. Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, Qutaibah bin Muslim. Yang jahat ada enggak? Hajjaj bin Yusuf, Ubaidullah bin Ziyad. Jahat gak? Jahat. Yang merangi Husain, teman-teman semua. Abbasiyah, ada yang baiknya? Banyak. Harun ar-Rasyid, Salahuddin al-Ayyubi, Nuruddin Zangki, Alap Arslan. Yang jahat, ada gak? Ada banyak, saking banyaknya juga saya gak ingat. Saya tulis buku khusus tentang itu, judulnya Lost Islamic Victory. Insya Allah dalam waktu dekat bukunya akan datang ke pondok ini, silakan dibaca. Saya ngomongin bab khusus Baghdad has fallen. Jatuhnya Baghdad abangku, menyala abangku, tapi Baghdad tidak menyala. Kelam. Baghdad itu jatuh karena ulah umat Islam sendiri. Antum bayangin pasukan Mongol, cucunya Genghis Khan, Hulagu Khan, datang dengan kuda-kuda terbaiknya, pasukan terhebatnya di gerbang Baghdad, dan ulama-ulama Baghdad saat itu memperdebat ini dhammah, kasroh atau tanwin. Ketika musuh udah di gerbang kota, umat Islamnya malah memperdebatkan sebuah ini mubtada marfu, khobar muqaddam, ini dhomirnya apa? Huwa humahum, seperti itu. Dan justru yang memberi jalan bagi musuh untuk masuk ke Baghdad itu Perdana Menteri Abbasiyah sendiri, Ibnul Alqami namanya, orang Syiah. Sedih itu buku yang saya tulis paling lama, karena setiap nulis saya itu langsung aduh gak kuat ya Allah, gak kuat. Ada orang tokoh gubernur namanya Abu Bakar, tapi ketika Mongol datang dia langsung setia berbaiat kepada Mongol. Bodo amat sama umat Islam, saya baiat sama Hulagu Khan. Dan orang bernama Abu Bakar ini, teman-teman semuanya, dia bawa bendera la ilaha illallah untuk menghancurkan Baghdad. Andalusia pun banyak kisah kayak gitu. Saya ada kemarin memposting tentang kisah jatuhnya kota Toledo. Ada sebuah kota penting di Andalusia namanya Toledo. Kota itu dihancurkan sama kerajaan Katolik yang bekerja sama dengan kaum muslimin untuk menghancurkan kota muslimin. Saking laparnya orang Toledo, mereka terpaksa makan daun pohon, makan anjing, makan tikus dan kucing di kota itu. Mirip-mirip sama di Gaza sekarang. Sejarah berulang. Makanya teman-teman jangan lepas dari sejarah. Karena kalau kata Ustadz Anas tadi, kita memang harus memahami sejarah, tapi bukan sekedar paham. Kita memahami sejarah untuk menulis sejarah baru, kata beliau. Selanjutnya tadi perang salib, Kak. Pertanyaan kenapa? Apa sebab perang salib? Waduh, saya jawab agak singkat ya, karena mau ada sesi selanjutnya barangkali. Perang salib itu teman-teman semua, ada sebuah film namanya Kingdom of Heaven. Itu ngomongin tentang perang salib. Perang salib itu perang antara benua Eropa dengan dunia Islam yang terjadi selama, tebak berapa tahun? Sebulan? 3 jam? 3 tahun? 400 tahun. Perang salib. 4 abad guys. Lama bener itu perang. Ada 7 gelombang
pasukan salib yang berusaha buat menguasai Palestina. Tujuannya itu. Dari dulu, saya bilang, dari dulu Palestina itu diperebutkan. Makanya Allah mensifati Palestina sebagai alladzi barakna haulahu. Lah, Ustadz, kan negeri diberkahi, kok malah perang? Menurut seorang ulama, maksudnya diberkahi adalah orang di tempat itu, di negeri itu dekat dengan gerbang-gerbang kesyahidan. Itulah kenapa Palestina tanahnya berkah, karena banyak sekali darah syuhada yang tumpah di sana. Teman-teman, makanya teman-teman jangan kamu anggap Palestina itu cuma sekarang-sekarang aja. Saya bilang di Instagram saya, Filistin madhina wa hadhiruna wa mustaqbaluna. Palestina itu masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Contoh, masa lalu, Ardul Anbiya. Sebut berapa nabi yang tinggal di Palestina. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 17-nya tinggal di Palestina. Padahal Palestina sama provinsi Jawa Barat gedean Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sama Palestina gedean Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat saya nggak tahu apakah ada makam Nabi atau enggak. Sejauh ini belum nemu teman-teman semua. Mungkin ada nabi, cuma kita nggak tahu siapa. Kan warusulan qad qasasnahu 'alaika min qabl warusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami kisahkan, ada rasul yang nggak kami kisahkan. Saya mikir jangan-jangan di Garut ada makam nabi. Atau jangan-jangan di tempat ini ada makam nabi tapi nggak tahu. Kan memang ada nabi yang nggak disebut sama Allah. Gitu loh teman-teman semua. Masa lalunya negeri para nabi, masa kininya teman-teman lihat, bapak-bapak rumahnya hancur, istrinya wafat, anaknya mati, dan kalimat yang keluar dari mulutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau anak kecil yang keluar dari runtuhan bangunan, bukannya teriak, bukannya nangis, dia malah bilang dengan serunya, dengan mantepnya, fidaan lil aqsa. Atau seorang ibu yang bilang pada anak-anaknya saat kelaparan, anak-anakku, kalau bukan kamu yang bebaskan Al-Aqsa, maka cucu-cucu saya. Kalau bukan anak-anak kamu yang bebaskan Al-Aqsa, maka cucu-cucu kamu. Yang jelas kamilah yang akan punya saham membebaskan Al-Aqsa. Saat kelaparan, saat benar-benar dihujam dengan peluru, mereka ngomongin tentang pembebasan Al-Aqsa. Itu masa kininya. Masa depannya merinding. Sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasul, fatwakan pada kami tentang Baitul Maqdis. Apa jawaban Rasul? Ardul mahsyar wal mansyar. Di sanalah akan terjadi padang mahsyar. Jadi bahasa gampangnya, peduli atau enggak peduli sama Palestina, mau atau enggak mau ke Palestina, akan datang suatu hari di mana kita semuanya akan digiring menuju Palestina. Ada yang digiringnya jalan kaki, ada yang lari, ada yang kalau kata Rasulullah dalam keadaan yang jadi tapak buat jalan tuh mukanya. Kalau dia dikubur di Lamongan dan dosanya banyak, antum bayangkan dia jalan dari Lamongan ke Palestina dalam keadaan mukanya itu dibeset sama jalan sampai Palestina habis itu mukanya teman-teman semua. Itu keadaan orang ketika bangkit kan, orang dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Ada orang soleh yang jalan, ada yang lari, ada yang digiring dengan mukanya yang terseret seperti itu. Kelak seperti itu teman-teman semua. Itulah kenapa orang-orang Kristen juga pengen nguasain Palestina, karena bagi mereka
Palestina itu memang akan menjadi tempat Mesias untuk datang. Mesias itu kayak Al-Mahdi buat kita. Dan kenapa sekarang banyak orang Kristen yang mendukung Israel? Kenapa? Karena dalam benak mereka, setahu mereka, sepaham mereka dalam Bible, juru selamat orang Kristen tidak akan turun sebelum orang Yahudi memenuhi Palestina. Kata mereka seperti itu. Kira-kira begitu, Kak. Ya, jadi sebabnya sebab yang banyak, dia berjalan lama, tapi yang menang siapa? Pada akhirnya yang menang kaum muslimin. Terakhir, pertanyaannya, peradaban Islam sajakah atau yang lain? Oh, bolehkah kita belajar yang lain seperti peradaban Cina, Jepang, Korea, Zimbabwe, Wakanda, No More, Indonesia, Forever. Sekarang jadi Wakanda Forever. Ya. Apa kata seorang ulama, al-hikmatu dholatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Bang, yang nanya tadi antum ya? Siapa yang nanya tadi? Abangku, ya. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun orang beriman menemukan ilmu, maka ambillah. Contoh konkret, umat Islam belajar buat kertas di mana? Umat Islam belajar buat kertas dari Cina. Teman-teman tahu masjid itu kenapa ada menaranya, kenapa ada kubahnya, kenapa ada beduknya? Itu hasil dari belajar yang sangat lama. Beduknya dari Cina, menaranya dari Turki, kubahnya dari Romawi. Masjid itu aslinya ya apapun bangunannya, tapi kemudian umat Islam belajar arsitektur dari mana-mana. Oh, ternyata bangunan kalau kubahnya itu bagus, dia akan tahan banting. Contoh Hagia Sophia. Semoga nanti bisa ketemu di Hagia Sophia ya. Amin. Di Turki, Istanbul. Teman-teman, ini mind blowing. Hagia Sophia sama diutusnya Rasulullah lebih duluan Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia dibuat beberapa ratus tahun kemudian Rasul diutus, dan sampai sekarang Hagia Sophia masih bertahan, guys. Memang teknologi arsitektur Romawi luar biasa, tahan banting teman-teman semua. Maka gak salah buat belajar dari siapapun, tapi urusan akidah penting. Urusan tauhid la jidala fihi, no debat klub. Itu yang membuat kita istimewa. Tauhid kita, akidah kita. Ilmu bisa dari mana saja, tapi urusan keyakinan justru kita yang menjadi guru untuk dunia. Itu untuk jawaban dari pertanyaan sesi pertama. Apakah ada lagi? Istirahat dulu atau gimana? Monggo. Ya, kali ini kita akan istirahat dulu, Ustaz, 15 menit bagi anak-anak. Silakan menikmati cemilannya, minumnya. Kita akan break selama 15 menit. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.